Reruntuhan bangunan tinggi bertebaran, pemandangan Tel Aviv, jantung Israel, tampak seperti kota hantu. Bangunan ikonik yang modern kini porak-poranda, hancur jauh melebihi apa yang pernah terlihat sebelumnya. Selama 12 hari penuh, gelombang ledakan melanda pusat metropolis ini. Gedung-gedung berjatuhan, jalanan luka, dan kehidupan harian runtuh seketika oleh serangan presisi yang secara dramatis mengubah wajah kota. Sarana publik lumpuh, cahaya sirene menyala tanpa henti. Dan bayangan kota yang dulu padat kini kosong dan sunyi. Dalam pusaran perang cepat yang membara selama hampir 2 pekan, dunia menyaksikan rentetan serangan udara, rudal dan drone yang tak henti membelah langit Timur Tengah. Namun di tengah laut pertempuran yang tak menentu, satu nama mencuat dan mengubah peta konflik secara dramatis. Fatah. Rudal balistik hypersonic buatan Iran ini menjadi senjata yang menyulut babak baru dalam sejarah konflik Iran-Israel. Bukan hanya karena kecepatan yang melesat 5 kali kecepatan suara, atau karena teknologi manuver canggihnya yang menembus sistem pertahanan Israel, tapi karena satu kenyataan pahit yang tak bisa diingkari. Fatah menghancurkan Tel Aviv. Dalam? תראו את האנשים. תראו, פה נפל הטיל. תראו מה קרה לי לבית חולים. תראו. פה עמדתי, תראי, כל הדלת עפה עליי, אליי. פה כל היום אנחנו יושבים, פה. אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט. הכל שבור. זה לא אמיתי מה קורה פה. הכל שבור. כל סורוקה. כל המיון. Kota metropolitan modern yang selama ini menjadi jantung ekonomi, pusat diplomasi dan simbol kekuatan Israel, kini porak-poranda. Kamera drone menunjukkan bangunan roboh, jalan-jalan berdebu, dan rangka baja hangus berdiri di tempat di mana gedung pencakar langit pernah menjulang. Tel Aviv seperti lenyap, bukan karena senjata nuklir, tapi oleh rudal konvensional yang dikirimkan dengan kecerdasan militer tinggi dan niat yang sangat terukur. Kemenangan Fatah bukan hanya milik Iran, tetapi juga simbol dari perubahan paradigma perang modern. Saat Iron Dome gagal sepenuhnya dan sistem Aero tak mampu membaca lintasan manuvernya, Fatah menunjukkan bahwa kecepatan, ketepatan, dan teknologi mutakhir bisa lebih mematikan dari sekadar jumlah bom. Adalah rudal balistik jarak menengah yang dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Dalam bahasa Arab, Fatah berarti penakluk atau pemberi kemenangan. Sebuah nama yang tidak hanya menggambarkan daya hancurnya, tapi juga ambisi geopolitik di baliknya. Iran mengklaim Fatah sebagai rudal hypersonic, rudal yang mampu melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara dan mampu melakukan manuver kompleks untuk menghindari sistem pertahanan udara. Klaim ini jika benar, menempatkan Iran di antara sedikit negara di dunia yang punya kemampuan tersebut, sejajar dengan Rusia, China, dan Amerika.
Tapi Fatah bukan cuma soal kecepatan. Ini adalah pesan bahwa Iran tak lagi bermain di medan bayangan. Kini mereka memilih jalur terang dan menembak langsung. Meski Iran tak pernah secara resmi mengumumkan penggunaan Fatah dalam perang, bukti di lapangan mulai berbicara. Pada April dan Oktober 2024, dua serangan besar Iran ke wilayah Israel mengejutkan banyak analis militer. Di antara puing-puing ledakan ditemukan fragmen struktur nozzle dan sistem kendali yang identik dengan karakteristik rudal hypersonic Fatah. Fragmen ini menunjukkan penggunaan bahan komposit suhu tinggi dan nozzle bergerak. Teknologi yang sebelumnya hanya diumumkan sebagai bagian dari proyek Fatah. Fabian Hinz, peneliti untuk analisis pertahanan dan militer di Institut Internasional untuk Saudi Strategis, mengesampingkan Fatah dari kategori rudal hypersonic dan hanya memasukkannya sebagai rudal balistik jarak menengah. Tapi, pola kerusakan dan kecepatan hantaman memperkuat analisis. Rudal ini melaju jauh lebih cepat dari rudal konvensional Iran sebelumnya. Bahkan, beberapa sistem radar Israel disebut gagal mendeteksi kedatangannya secara tepat waktu. Iran tidak pernah mengonfirmasi keterlibatan Fatah secara langsung. Namun, pernyataan resmi mereka menyebut bahwa teknologi terbaru telah diuji dalam kondisi nyata dan berhasil. Kini, para analis percaya, Fatah bukan lagi janji masa depan. Ia telah aktif dan kemunculannya menandai babak baru. Rudal Fatah bukan sekadar senjata. Ia adalah hasil dari evolusi panjang teknologi balistik Iran. Dirancang untuk satu hal, menembus pertahanan musuh sebelum musuh sempat merespon. Secara teknis, Fatah adalah roket berbahan bakar padat 2 tahap dengan sistem pemandu presisi. Jangkauannya mencapai 1.400 km dengan kecepatan luar biasa, antara Mach 13 hingga Mach 15. Itu artinya dari Iran ke Tel Aviv, rudal ini cuma butuh sekitar 400 detik. Klaim ini bukan sekadar retorika. Saat peluncurannya, kecepatan dan jangkauan ini jadi titik tekan utama dalam pesan strategis Iran. Fatah mampu membawa hulu ledak hingga 200 kg. Cukup besar untuk muatan konvensional dan sangat mencemaskan jika dikaitkan dengan potensi pengembangan nuklir Iran. Jika program nuklir Iran berlanjut dan dilepaskan dari kendali, maka Fatah bisa jadi pengantar paling mematikan yang dimiliki oleh Republik Islam ini. Keunggulan Fatah tidak berhenti di sini. Rudal ini dirancang untuk diluncurkan dari berbagai platform, termasuk kapal perusak Damavand kelas Poch, sebuah langkah yang memperluas jangkauan dan fleksibilitas operasionalnya, terutama dalam strategi laut ke darat. Tapi yang paling mencolok adalah sistem manuvernya. Pada tahap kedua, Fatah dilengkapi dengan nozzle bergerak, memungkinkan rudal untuk bermanuver secara lateral, vertikal, bahkan berputar di luar angkasa. Teknologi ini bukan cuma soal kendali, tapi soal bertahan dari intersepsi. Saat mendekati target, rudal ini aktif dan menggunakan Maneuverable Re-Entry Vehicle, sebuah sistem yang memungkinkannya mengubah arah secara tiba-tiba saat memasuki kembali atmosfer bumi. Ini menjadikan Fatah jauh lebih sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan manapun, bahkan oleh sistem sekelas Iron Dome atau Arrow 3. Dan saat ia melaju di atmosfer atas, rudal ini menciptakan partikel super panas di sekitarnya. Efek ini pun mengacaukan sistem radar dan komunikasi, membuat Fatah seolah menghilang dari layar, sebelum akhirnya menghantam target dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ketika Fatah menghantam jantung pertahanan Israel, dunia terdiam. Untuk pertama kalinya, Iran membuktikan bahwa ia mampu menyerang langsung, bukan lagi mengandalkan proksi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, rudal ini menembus sistem pertahanan tercanggih di dunia. Amerika Serikat merespon dengan mengerahkan tambahan sistem THAAD dan jet tempur siluman ke kawasan, yang berakhir dengan serangan Amerika Serikat ke Fordo, Isfahan, dan Natanz. China menyebutnya sebagai awal dari realitas baru, sementara Rusia menyebutnya sebagai bukti bahwa kekuatan regional seperti Iran kini bisa menantang status quo global. Di Timur Tengah, negara-negara Teluk mulai meragukan jaminan keamanan yang selama ini mereka andalkan.
Jika Israel diserang sedemikian rupa, siapa yang benar-benar aman? Serangan Fatah bukan sekadar pesan militer, tapi pergeseran keseimbangan geopolitik. Ia memaksa dunia untuk menerima satu kenyataan baru. Iran tidak lagi berbicara lewat orang lain. Ia kini berbicara langsung dengan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Dalam beberapa hari setelah gelombang serangan mematikan mengguncang wilayah Israel, Korps Garda Revolusi Islam akhirnya buka suara. Mereka mengonfirmasi rudal hypersonic Fatah 1 telah diluncurkan langsung ke arah Israel dalam operasi True Promise 3. Ini bukan serangan sembarangan. Iran menyusun strategi serangan berlapis, dimulai dengan drone dan rudal balistik konvensional untuk memancing respons sistem pertahanan Israel. Setelah sistem aktif, Fatah pun dilepaskan. Dengan kecepatan Mach 13-15 dan kemampuan manuver di luar atmosfer, rudal ini menembus pertahanan berlapis seperti Iron Dome, David Sling hingga Arrow 3 tanpa sempat dicegat. Salah satu target utamanya Haifa. Di kota pelabuhan itu, pembangkit listrik utama dihantam langsung dan melumpuhkan pasokan energi di wilayah utara. Tapi efek paling simbolik terjadi di sekitar Tel Aviv saat Fatah menyerang kompleks Kiria, nyaris mengenai pusat komando militer yang dikenal sebagai Pentagonnya Israel. Lebih dari sekadar kerusakan fisik, serangan ini menunjukkan satu hal. Iran kini tidak sekadar merespon, tapi aktif menyerang inti sistem pertahanan musuh. Tujuannya jelas, bukan sekadar menimbulkan kehancuran, tapi melucuti senjata Israel. Bahkan sebelum konflik skala penuh dimulai, Fatah telah membuktikan